welcome back to my channel. Saya Rachel dari Rachel's Library. Kali ini saya akan membahas 5 buku yang sudah saya baca dan mengangkat isu perselingkuhan. Novel yang pertama adalah Adultery, karya Paulo Coelho. Sudah diterjemahkan oleh Gramedia Pustaka Utama, judulnya Selingkuh. Novel ini agak berbeda dengan novel-novel Paulo Coelho yang lain karena sangat modern dan mengangkat isu wanita metropolitan, sesuatu hal yang tabu dibicarakan, yaitu perselingkuhan seorang ibu rumah tangga yang memiliki karir sukses, keluarga bahagia, juga suami yang tampan dan menyayangi dia, kurang apa lagi, tapi dia tetap melakukan perselingkuhan. Ada hal-hal yang membuat si tokoh utama ini, Linda, dia tidak puas dengan kehidupannya, walaupun dari luar terlihat sempurna. Dan tentu saja, ia pun mengalami pergelutan dengan dirinya sendiri. Kenapa dia merasa seperti itu? Kenapa dia melakukan hal itu? Memang buku ini mendapat mixed reviews, karena tidak semua orang suka. Karena biasanya Paulo Coelho kan mengangkat tema-tema yang lebih dalam, religi, lalu juga filsafat, seperti itu. Tetapi di novel ini dia lebih ngepop lah. So di Goodreads pun novel ini mendapat rating 3, tapi sebenarnya masih membuat kita berpikir dan merenung. Untuk novel yang kedua adalah Therese Raquin, karya Émile Zola. Therese Raquin adalah novel pertama karya Émile Zola yang saya baca. Dulu saya menghindari membaca novel klasik karena saya takut membaca novel dengan plot yang berputar-putar dan bahasa yang berflower-flower. Saya memberanikan diri untuk membaca novel ini dan ternyata saya suka. Therese Raquin itu menceritakan tentang Therese Raquin yang terjebak dalam pernikahan yang membosankan. Setiap hari dia cuma ke bawah, membantu ibu mertuanya, bekerja di toko. Ia bosan dengan rutinitas hariannya yang itu-itu aja. Therese Raquin menikah dengan Camille, sepupunya, dan Therese bertemu dengan teman kecil Camille, yaitu Laurent. Jadi mereka jatuh cinta dan terjadilah hubungan cinta terlarang. Hubungan terlarang itu berlanjut dan semakin gelap. Akhirnya terjadilah plot pembunuhan yang membuat hidup mereka berubah, dan dari situlah novel ini langsung berubah menjadi thriller. So sebenarnya Therese Raquin ini bukan novel romance karena porsi romance itu sedikit sekali. Novel ini mengupas sisi psikologis manusia ketika bergelut dengan rasa bersalah. Novel yang ketiga adalah Angsa Liar, karya Mori Ogai. Saya membaca versi terjemahannya, terbitan penerbit Moe. Buku ini merupakan salah satu karya penting sastra klasik Jepang modern. Di ceritanya, Angsa Liar ini diceritakan oleh narator yang tanpa nama. Si narator ini pada saat kuliah, ia berteman dengan seorang mahasiswa lainnya bernama Okada. Jadi mereka tinggal di satu tempat tinggal seperti rumah kos, seperti itu. Okada ini jatuh cinta dengan wanita yang bernama Otama, perempuan yang cantik dan anggun yang tinggal tidak jauh dari tempat kos mereka itu. Jadi Otama ini merupakan istri simpanan seorang rentenir yang sudah memiliki istri juga. Otama ini menjadi istri simpanan karena alasan ekonomi, karena ia ingin membantu ayahnya yang hidup susah. Jadi mau nggak mau dia terima lamaran si rentenir ini. Menarik ceritanya, si rentenir ini tadinya adalah seorang jongos yang suka disuruh-suruh oleh mahasiswa di tempat kos tersebut. Dia mengumpulkan uang dan sering meminjamkan kepada mahasiswa yang membutuhkan uang, diberikan bunga. Lama-lama, kan, tambah banyak uangnya. Buku ini narasinya enak dibaca, mengalir, dan sederhana. So, untuk yang penasaran bisa cek di online shop, dan saya juga taruh di kolom deskripsi. Novel yang keempat, Days of Abandonment, karya Elena Ferrante. Pertama kali saya membaca novel Elena Ferrante, yaitu My Brilliant Friend. Novel ini lebih terkenal sebenarnya, tetapi saya DNF, saya nggak suka. Dan saya memberanikan diri untuk membaca novel ini. Biasanya seperti itu, kalau memang saya membaca satu novel, lalu DNF, saya suka kasih kesempatan sekali lagi membaca novel yang lain. Kalau cocok, saya akan cari novel yang lain. Kalau nggak cocok, ya udah, bye.
Novel ini menceritakan tentang Olga, seorang ibu rumah tangga yang mengalami guncangan hebat karena suaminya Mario berselingkuh dengan wanita lain, wanita yang lebih muda dengan penampilan yang lebih menarik. Olga ini punya anak, dan ketika dia mengetahui soal perselingkuhan suaminya itu, hidupnya berantakan dan dia psikologisnya terguncang sehingga pekerjaan rumah tangganya semua terbengkalai karena dia blank, pikirannya entah kemana. Tentu saja emosinya nggak stabil, sering meledak-ledak, sering marah untuk hal-hal yang sepele. So, novel ini membahas tentang sisi psikologis seorang ibu rumah tangga yang mengalami kesedihan yang luar biasa, yang down karena suaminya selingkuh, dan dia overwhelmed, dia nggak tahu mesti bagaimana. Menarik sekali, novelnya juga page turner, karena penulisnya menggali terus sisi psikologis si Olga ini. Novel terakhir adalah The Hunting Wives, karya May Cobb. Buku ini direkomendasikan oleh Pop Sugar. Jadi ceritanya, seorang ibu rumah tangga bernama Sophie, bersama suami dan anaknya, mereka pindah ke Texas dari Chicago, dan dia berharap kehidupan di Texas yang tenang akan membawa damai lah untuk keluarganya. Ternyata nggak seperti itu. Dia bertemu dengan Margot, ini ketua geng ibu-ibu muda kelompok elit di Texas, dan Sophie kagum dengan Margot, dan Sophie masuk ke dalam geng mereka. Mereka sering melakukan hunting, berburu. Geng mereka ini bernama The Hunting Wives. Suatu peristiwa terjadi, ada seorang gadis remaja ditemukan tewas di dekat kediaman Margot. Margot memiliki rumah yang luas, ada danau, dan tanahnya luas. Dan singkat cerita, kecurigaan diarahkan kepada Sophie karena ditemukan tanda-tanda dan jejak Sophie lah di rumah tersebut. Novel ini ringan walaupun genre-nya thriller, ya termasuk popcorn thriller lah. Tapi kita dibuat penasaran, page turner, dan terus terang karakternya nggak ada yang nyenengin. Karakter-karakter utamanya ini mereka nyebelin semua gitu, kecuali suaminya Sophie dan ada temannya Sophie. Dan juga plot twistnya menarik. Ini cheating trope-nya di mana? Ada, dan ini biangnya. Margot ini berselingkuh dengan anak temannya, salah satu anggota geng mereka itu, dan karena hubungan tersebutlah maka terjadi peristiwa pembunuhan yang nggak disangka-sangka. Ini bikin gregetan dan bisa dibaca cepat sih karena novelnya nggak berbelit-belit. Saya rekomendasikan kalau kamu suka adult fiction berbumbu suspense dan thriller. Nah, saya udah selesai cerita semua buku yang udah saya baca yang membahas tentang cheating trope. So, saya nggak tahu apakah nanti saya baca lagi buku cheating trope. Kalau memang ada, nanti akan saya bikin part 2. Kalau enggak, ya udah, saya akan upload video yang lain. So, thanks for watching and see you next time. Bye.